Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, di sini kita akan bicara mengenai perumusan strategi dan bagaimana implementasinya, terutama untuk organisasi bisnis. Nah, kenapa sih proses perumusan strategi itu penting, terutama untuk organisasi bisnis? Kalau di sini kita bisa lihat dari banyak contoh ya, misalnya kenapa sih tiap produk yang dikeluarkan Apple itu bisa sangat sukses walaupun produknya itu kan bermacam-macam. Kemudian kenapa juga ketika McD yang kita kenal sebagai produsen makanan junk food, ketika dia memproduksi produk yang lebih sehat, itu pun mereka juga sangat sukses seperti itu. Nah, di sini yang disebut dengan strategi itu adalah bagaimana cara kita untuk merespon ya, menemukan cara untuk merespon dari kompetitor kita serta bagaimana kita merespon perubahan yang terjadi di lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Nah, McD dan Apple tadi merupakan dua contoh perusahaan yang mana mereka bisa merumuskan strateginya dengan tepat karena mereka mampu melihat bagaimana kompetitor mereka bergerak, bagaimana lingkungan itu berubah seperti itu. Namun adakah perusahaan yang gagal dalam merumuskan strateginya? Nah, ternyata banyak. Contohnya misalnya yang paling terkenal itu adalah Kodak dan Nokia. Kenapa mereka berdua ini bisa gagal walaupun sebenarnya baik Kodak maupun Nokia itu adalah perusahaan besar, karena di sini eh, ada banyak faktor sih sebetulnya, walaupun faktor utama itu adalah kemampuan dari kedua perusahaan ini untuk merespon perubahan yang terjadi di dalam lingkungan tersebut. Nah, itu yang akhirnya membuat si Kodak dan Nokia ini akhirnya tertinggal dan bahkan harus gulung tikar. Nah, dari banyak contoh tadi sebenarnya kita bisa bedakan, ada perusahaan-perusahaan yang mampu berpikir strategis, ada perusahaan yang kurang mampu dalam berpikir strategis. Nah, yang dinamakan berpikir strategis itu apa sih? Yang disebut dengan berpikir strategis itu adalah mereka yang mampu berpikir untuk jangka panjang. Kemudian yang lebih penting itu adalah ketika mereka mampu melihat gambaran besar dari setiap kejadian. Dalam hal ini bagaimana perusahaan mampu memadukan lingkungan kompetisi serta kondisi internal secara bersamaan seperti itu. Nah, dari penjelasan itu tadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen strategis itu adalah rencana dan tindakan kita yang ditujukan untuk mendapatkan nilai kompetitif yang paling superior. Dalam hal ini yang harus kita lakukan itu adalah yang pertama, kita harus tahu siapa kompetitor kita, apa kekuatan dan apa kelemahan mereka. Kemudian kita juga harus paham siapa konsumen kita serta produk atau layanan apa yang bisa kita tawarkan ke mereka. Kemudian yang paling penting itu adalah bagaimana masa depan dari bisnis yang akan kita jalankan, bagaimana gambaran besar dari industri di mana kita berada. Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita melihat kemampuan kita untuk mengubah aturan main dari bisnis atau industri tersebut. Katakan misalnya industri teknologi seperti ini, untuk yang saat ini kita masih tetap menggunakan atau dalam hal ini kita masih memerlukan manusia. Nah, kira-kira kita bisa nggak merubah aturan main dari industri teknologi yang benar-benar menafikan peran manusia sama sekali. Nah, itu adalah contoh dari bagaimana cara kita mengubah rule of the game atas industri di mana kita berada. Kemudian di sini dalam menyusun strategi yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara kita bisa memaksimalkan kompetensi yang kita miliki. Jadi aset-aset kita itu apa aja? Aset di sini bisa manusia, bisa informasi, bisa modal, bisa akses, itu juga bagian dari aset. Kemudian bagaimana kita membangun sinergi atas kompetensi-kompetensi yang kita miliki, juga nilai apa yang mampu kita berikan, baik nilai eh, kepada konsumen ataupun kepada partner kita. Nah, kemudian ini yang paling penting, ternyata dalam sebuah organisasi bisnis itu tingkatan strateginya berbeda-beda, dalam artian seperti ini. Katakan ada satu perusahaan besar. Ternyata di perusahaan itu tingkatan strateginya itu berbeda-beda. Contohnya untuk Garuda Indonesia. Garuda Indonesia ini kan satu perusahaan yang besar sekali dan dia punya banyak
anak perusahaan, yang mana anak perusahaan ini atau unit bisnisnya itu kita katakan atau kita sebut sebagai strategic business unit. Nah, di bagian ini Anda bisa lihat ada tiga tingkatan strategi dalam organisasi. Yang pertama adalah corporate level strategi. Corporate level strategi itu adalah kita bicara strategi pada tingkat korporasi. Kemudian yang kedua itu ada business level strategi. Business level strategi itu kita bicara strategi dari tiap unit bisnis kita. Kemudian tingkatan yang terbawah itu adalah functional level strategi. Itu kita bicara mengenai strategi dari unit-unit di dalam unit bisnis, misalnya divisi keuangan, R&D, kemudian produksi, pemasaran, seperti itu. Nah, terlepas daripada tingkatan mana kita berada dalam merumuskan strategi, ada beberapa hal yang penting dalam memformulasikan strategi. Yang pertama adalah kita harus tahu bagaimana cara mengukur lingkungan serta permasalahan internal kita. Jadi kita tahu nih kekuatan kita di internal itu apa, permasalahan kita itu apa, kemudian kita lakukan perencanaan, kita ambil keputusan, dan setelah itu kita mencapai tujuan kita capai dari apa yang sudah kita rencanakan tadi. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya cara kita memformulasikan sebuah strategi itu? Dalam formulasikan sebuah strategi kita bisa lihat atau kita bisa gunakan yang namanya analisa SWOT. SWOT itu adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Di sini analisa SWOT itu dipergunakan untuk melihat bagaimana kekuatan dan kelemahan internal kita serta peluang serta ancaman dari sisi eksternal. Kemudian setelah kita bisa menilai kekuatan dan kelemahan baik dari sisi internal dan eksternal, setelah itu kita bisa rumuskan strateginya dan setelah itu bisa kita implementasikan. Nah, di sini Anda bisa lihat bagaimana cara mengimplementasikan sebuah strategi itu bisa lewat yang namanya satu, kepemimpinan yang baru atau kita bikin budaya baru. Kemudian kita juga bisa implementasikan lewat struktur, kemudian lewat sumber daya, serta adanya sistem kendali dan sistem informasi yang nanti akan kita jelaskan satu persatu. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu dalam melakukan SWOT analysis. Yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah kita ukur faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Nah, cara ngukurnya dari mana? Dapatnya dari mana? Untuk faktor internal, kita bisa dapat dari report atau laporan, dari alokasi biaya, kemudian dari rasio-rasio keuangan, serta dari survei karyawan yang kita dapat. Sementara untuk melakukan pengukuran dari faktor-faktor eksternal, dalam hal ini kita mengukur bagaimana ancaman kita serta kesempatan yang bisa kita dapatkan, itu didapat dari mana? Kita bisa dapat dari konsumen, dapat dari laporan pemerintah, dari jurnal, dari pertemuan-pertemuan asosiasi yang nantinya kita akan tahu dari situ kita akan tahu formulasi strategi apa yang bisa kita rumuskan. Ya, kemudian di slide ini adalah lanjutan dari yang tadi. Jadi ini adalah bagaimana cara kita menganalisa kekuatan dan kelemahan organisasi. Kita bisa lihat per divisi ya. Itu nanti bisa Anda baca sendiri. Baik, sekarang kita masuk di bagaimana caranya kita merumuskan strategi pada tingkat korporasi. Tingkat korporasi itu adalah tingkatan perusahaan induk ya. Jadi sebenarnya perusahaan itu berada pada bisnis apa sih? Katakan misalnya seperti tadi Garuda Indonesia. Garuda Indonesia itu dia melayani bisnis apa? Bisnis penerbangan. Oke, berarti nanti core bisnis atau bisnis utama dia itu adalah bisnis yang bergerak di bidang penerbangan. Nah, kemudian setelah kita tahu core atau inti bisnisnya, kita turunkan ke bisnis level strategi atau pada portofolio bisnisnya. Portofolio bisnis itu adalah kita bicara mengenai unit-unit bisnis yang ada dari si perusahaan induk. Jadi katakan kalau misalnya Garuda tadi dia adalah bicara tentang bisnis penerbangan, maka portofolio bisnisnya itu adalah yang pertama layanan penerbangan itu sendiri, kemudian yang kedua dari trainingnya, yang ketiga bisa jadi dari Aerofood atau jasa cateringnya, kemudian yang keempat itu juga bisa dari layanan maintenance-nya seperti itu. Nah, itu yang dikatakan portofolio bisnis ya.
Nah, setelah kita tahu portofolio bisnis dari bisnis kita, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk merumuskan strateginya? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa gunakan yang namanya BCG Matrix. BCG Matrix itu adalah bagaimana kita melihat bisnis itu didasarkan pada dua dimensi, yaitu pertumbuhan dan market share. Dalam hal ini kan kita nggak mungkin misalnya dari lini-lini bisnis si Garuda tadi, apakah strategi yang diterapkan untuk Aerofood itu akan sama untuk strategi yang diterapkan untuk Garuda Maintenance Facility misalnya, tentu saja berbeda. Mana yang harus dikasih investasi besar, paling besar, mana yang investasinya itu paling kecil. Nah, cara kita menentukan itu bagaimana sih? Nah, nanti di slide berikutnya kita lihat di yang namanya matriks BCG. Ya, baik, di matriks ini Anda bisa lihat ada dua sisi. Yang pertama adalah business growth rate, yang kedua itu adalah market share. Nah, ada yang tinggi, ada yang rendah. eh untuk yang bisnis growth-nya tinggi ya dan market share-nya tinggi itu adalah bintang-bintang. Ini adalah untuk lini bisnis yang dia pertumbuhannya sangat cepat sekali dan pangsa pasarnya juga cepat. Kemudian pangsa pasarnya tinggi. Kemudian ada juga lini bisnis yang bisnis growth-nya itu rendah tapi dia market share-nya tinggi. Di sini adalah cash cow atau sapi perah. Nah, biasanya sapi perah ini adalah untuk unit bisnis yang dia sudah matang. Jadi dia kasih keuntungan yang sangat besar untuk perusahaan karena pangsa pasarnya sudah jelas, tapi di sisi lain dia nggak tumbuh karena si bisnis ini dia sudah matang. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk melihat lini-lini bisnisnya mana yang masuk di cash cow, mana yang masuk di star, mana yang masuk di question mark, serta mana yang masuk di anjing. Dari sini kita akan bisa tentukan strategi untuk masing-masing lini bisnis. Apakah kita mau kasih suntikan dana atau kita mau invest ataukah kita mau uh, apa ini namanya melakukan perubahan atas lini bisnis tersebut, bisa kita ekspansi atau bahkan kita bisa hilangkan seperti itu. Kemudian di sini dalam merumuskan strategi tingkat bisnis unit kita juga bisa menggunakan analisa dari Porter, di mana kita harus melakukan analisa posisi perusahaan kita di dalam industri. Di sini yang harus kita lihat ada 5 hal: bagaimana potensi dari pendatang baru, kemudian bagaimana kekuatan tawar pembeli, bagaimana kekuatan tawar supplier, ancaman produk substitusi, serta rivalitas di atas kompetitor. Contoh misalnya kasus Garuda tadi untuk Garuda Maintenance Facility misalnya, atau pusat perawatan pesawat di Garuda. Nah, kira-kira ada potensi nggak kompetitor baru yang akan mengguncang dari bisnis si Garuda Maintenance Facility ini? Kemudian bagaimana pembelinya? Kira-kira dengan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh si Garuda, si pembeli ini dia punya pilihan lain nggak selain dalam tanda kutip membetulkan pesawatnya di Garuda seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang juga harus kita perhatikan ketika kita memformulasikan strategi dalam tingkat bisnis unit. Nah, kemudian setelah kita tahu bagaimana posisi kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Di sini Porter dia mengajukan 3 usulan. Ada 3 strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan diferensiasi. Yang kedua, kita bisa melakukan keunggulan untuk biaya. Dan yang terakhir adalah kita bisa fokus atas lini bisnis yang kita jalankan. Kemudian dalam perkembangannya ada tren-tren strategi baru yang diterapkan oleh banyak perusahaan. Jadi selain kita melihat bagaimana posisi kita dari dalam bisnis atau dalam industri secara keseluruhan, kita juga bisa uh, apa ini namanya melakukan beberapa hal. Yang pertama misalnya kita melakukan inovasi dari dalam, kita juga bisa melakukan merger dan akuisisi, kita juga bisa melakukan peningkatan kapasitas organisasi, kemitraan strategis dalam hal ini bekerja sama dengan bisnis yang lain, serta kita bisa melakukan inovasi internal digabung dengan kemitraan strategis dengan bisnis yang lain.
Nah, lalu kalau misalnya bisnis kita akan menjadi bisnis yang global atau perusahaan kita ini adalah perusahaan global, strategi apa yang bisa kita terapkan? Nah, di sini ada 4 strategi. Yang pertama ada globalisasi, ada transnasional, ada ekspor strategi, serta ada multi domestik strategi. Yang mana penentuannya itu didasarkan pada kebutuhan kita untuk integrasi global ataukah untuk mencari respon secara nasional. Contoh misalnya ketika kita butuh untuk integrasi global, maka kita bisa melakukan strategi globalisasi, yang mana di sini kita bisa memperlakukan satu dunia ini sebagai pasar yang sama, yang dalam hal ini berarti produk yang akan kita jual di semua negara itu standarnya sama. Nah, sementara ketika kita butuh untuk respon nasional yang tinggi, maka kita bisa melakukan strategi multi domestik, di mana kita memperlakukan pasar di tiap negara itu secara berbeda, yang mana dalam hal ini kita harus beradaptasi eh, atas budaya serta cita rasa dari negara yang kita tuju, yang itu artinya biaya yang kita butuhkan itu juga akan sangat tinggi. Contohnya misalnya IKEA di Jepang dengan IKEA di Amerika, ketika mereka menjual tempat tidur ini ternyata mereka menjual eh, model yang berbeda. Di Jepang tempat tidur yang mereka jual itu ukurannya kecil, sementara kalau di Amerika itu ukurannya sangat besar. Nah, ini disesuaikan dengan apa ini namanya, kondisi dari masing-masing negara. Nah, yang dilakukan IKEA ini merupakan contoh dari strategi multi domestik. Kemudian di sini bagaimana strategi itu diimplementasikan? Yang pasti yang pertama, strategi itu harus selaras dengan organisasi. Kemudian strategi ini diimplementasikan lewat adanya kepemimpinan, desain struktural, SDM yang memadai, serta adanya sistem informasi dan sistem pengendalian. Nah, di sini adalah alat pelaksanaan strategi, yang mana itu dalam organisasi ada kepemimpinan, desain struktural, sumber daya manusia, serta sistem pengendali dan sistem informasi yang bisa Anda lihat. Implementasi strategi di level leadership, misalnya di sini bisa digunakan persuasi, kemudian motivasi karyawan, serta kita membentuk budaya baru. Kemudian pada sisi sumber daya manusia, di sini kita bisa merekrut pekerja yang sesuai dengan strategi yang kita terapkan. Kita memanage yang namanya promosi atau training, serta kita melakukan layoff atau pemberhentian karyawan karena mungkin dia tidak sesuai dengan strategi yang kita terapkan.